Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hesti Oktaviani. Pada kali ini saya ingin memberikan beberapa tips dasar dari James Gui mengenai how to be a great public speaker. James Gui memberikan 10 tips untuk menjadi public speaker yang baik. Yang pertama yaitu eye contact atau direct eye contact. Eye contact atau kontak mata. Ketika kita menjadi seorang pembicara, hal yang harus diperhatikan yaitu eye contact. Saat berbicara, mata kita harus tertuju pada audiens. Jangan melihat ke atas atau menunduk, akibatnya audiens akan merasa diacuhkan. Kemudian, kontak mata ini juga penting dalam membangun suatu komunikasi. Kontak mata tidak harus pada satu titik saja. Agar terlihat enjoy, kita bisa ke beberapa titik. Misalnya, ke samping kanan, samping kiri, ke depan, maupun ke belakang. Lalu, ketika kita membacakan nama seseorang, maka tunjukkanlah mata kita pada orang tersebut. Misalnya, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang saya hormati Ibu Kaprodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saat kita menyebutkan nama tersebut, maka mata kita atau pandangan kita juga harus tertunjuk pada orang tersebut. Yang kedua yaitu animation. Animation, gerakan atau ekspresi wajah. Di tips yang kedua ini, perlu kita ekspresikan gerakan tubuh kita, wajah kita ketika sedang berbicara. Audiens tidak hanya mendengarkan isi pidato, tetapi juga memperhatikan segala gerak-gerik Anda. Oleh karena itu, gerakan dan ekspresi wajah perlu diperhatikan untuk membuat Anda tampil lebih percaya diri dan enjoy di hadapan audiens. Cobalah untuk tidak gugup saat berbicara. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan lupa untuk tersenyum. Nomor 3 yaitu projection. Dalam projection, menekankan suara kita agar lebih powerful, agar audiens yang duduk di belakang terdengar pula apa yang kita sampaikan. Namun tidak perlu untuk berteriak, sesuaikan dengan jumlah audiens yang ada. Yang keempat yaitu variation of tone. Pada tips kali ini, pembicara harus melakukan variasi nada atau menggunakan intonasi yang berbeda. Dalam bicara, tidak melulu harus lurus. Usahakan bervariasi, berbicara sebaik mungkin agar audiens ketika mendengar tidak jenuh dan datar. Penggunaan variasi nada atau suara pada saat kita berbicara, intonasi harus disesuaikan apa yang kita bawakan pada saat kita berbicara. Yang kelima yaitu pleasant pitch atau suara yang menyenangkan. Di tips yang kelima ini, mungkin tidak jauh-jauh seperti halnya tips yang keempat. Dengan menggunakan suara yang menyenangkan, sisipkan suara-suara yang mengandung unsur kelucuan, agar audiens juga bisa merasakan suasana pembicara. Yang keenam, clarity atau kata-kata yang jelas. Di tips yang keenam ini, pembicara sangat perlu dengan kata-kata yang jelas agar mudah dipahami oleh audiens. Berbicara yang baik dan juga tenang agar kita berbicara mengeluarkan sepatah atau dua kata bisa terdengar dengan jelas oleh audiens. Yang ketujuh yaitu confidence.
Di tips ketujuh ini, ketika kita menjadi seorang pembicara, hal yang perlu kita lakukan adalah relax, tenang, jangan menunjukkan kita itu tegang di hadapan audiens. Kita dapat sedikit santai. Dengan santai, kita akan memberikan lebih banyak waktu untuk mengurangi kegugupan. Berhenti sejenak dan tersenyum. Misalnya, kita dapat berhitung sampai 3 sebelum memulai berbicara agar kita akan merasa santai, karena gugup akan membuatmu melupakan beberapa materi yang sudah dipersiapkan. Yang kedelapan yaitu smile. Di tips yang kedelapan ini, jangan melupakan senyum kepada audiens. Itu adalah satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh seorang pembicara. Jangan lupa tersenyum untuk menghargai tamu. Tunjukkan keramahan kita kepada audiens dengan memberikan senyuman, bukan kita menunjukkan wajah yang murung atau cemberut. Justru itu akan mengakibatkan kesalahpahaman terhadap audiens. Ketika kita tersenyum, itu akan baik untuk Anda, juga membantu agar rileks, dan audiens pun akan merasa senang. Akan tetapi, harus disesuaikan dengan konteksnya juga. Jangan sampai kita salah konteks. Yang kesembilan, yaitu pacing. Di tips kali ini, menjaga kecepatan dan planning yang lebih matang, menjaga alokasi waktu ketika kita menyampaikan materi, jangan terlalu terburu-buru. Menjaga alokasi waktu tentu membantu Anda agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Kemudian, yang terakhir yaitu yang ke-10, authority. Di tips yang ke-10 ini, atau tips yang terakhir, kita sebagai pembicara harus respect terhadap audiens kita. Ketika kita menjadi seorang public speaker dan meminta audiens mengangkat tangan, akan tetapi audiens tidak merespon, janganlah kesal atau mengabaikan hal tersebut. Kita dapat menghampirinya atau mendatangi one by one, maka kita dapat meminta audiens mengangkat tangan tersebut atau menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Ketika seorang public speaker mengabaikan saja, pada saat audiens cuek, maka respect public speaker tersebut sudah anjlok. Perlu diingat, untuk menjadi public speaker yang baik, Anda tidak boleh merasa tidak cukup layak untuk menjadi seorang public speaker. Harus yakin bahwa kita semua itu layak. And remember, practice make perfect. Itulah 10 tips dasar dari James Gui untuk menjadi public speaker yang baik. Thank you very much and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.